Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama Bu Isna di sini. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang bagaimana cara memberi tanggapan dan membuat laporan wawancara. Pertama-tama, kita akan belajar terlebih dahulu tentang bagaimana cara memberi tanggapan. Nah, kakak harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan tanggapan itu. Jadi, tanggapan adalah suatu sambutan terhadap sesuatu hal atau permasalahan yang terjadi. Seumpamanya nih, kakak ada ngobrol sama temennya ngomong, terus kakak memberi tanggapan, seperti itu. Atau ada suatu permasalahan yang terjadi di sekitar kakak, lalu kakak memberikan tanggapan. Nah, seperti itu. Ini Bu Isna punya beberapa contoh dalam memberi tanggapan. Ada Pak Ridwan sebagai seorang polisi hutan. Nah, Pak Ridwan ini adalah narasumbernya, Kak. Nah, sedangkan Aisyah adalah seorang pewawancara. Aisyah ini mewawancarai Pak Ridwan. Pak Ridwan memberikan penjelasan. Salah satunya seperti ini. Taman Nasional Ujung Kulon ini luasnya 1.260 km persegi. Nah, saat Pak Ridwan memberi penjelasan, Aisyah menanggapi, "Wah, Taman Nasional Ujung Kulon ini luas sekali ya, Pak." Nah, tanggapan yang pertama. Yang kedua, Pak Ridwan memberi penjelasan lagi. Pencurian dan perburuan masih terjadi di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ini. Lalu Aisyah menanggapi lagi, sayang sekali jika pencurian dan perburuan terjadi di dalam hutan. Padahal, jika perburuan hewan terus terjadi akan menyebabkan hewan akan punah. Nah, ada ini tanggapannya berupa pernyataan. Ada juga yang tanggapannya itu berupa pertanyaan, Kak, seperti ini. Pak Ridwan memberi penjelasan. Di Taman Nasional Ujung Kulon ini ada 350 jenis hewan yang tinggal di laut dan di darat. Aisyah memberi tanggapannya berupa pertanyaan seperti ini. Apakah semua hewan itu dilindungi? Nah, ini membuktikan bahwa tanggapan itu tidak harus kalimat yang seperti ini, pernyataan. Ada juga tanggapan yang berupa pertanyaan seperti ini. Nah, gitu. Tanggapan A dan B ini adalah contoh tanggapan yang berisi komentar tentang penjelasan. Sedangkan yang C ini adalah contoh tanggapan yang berupa pertanyaan. Diawali dengan kata apakah. Apakah semua hewan itu dilindungi? Seperti itu. Selain memberi tanggapan dalam wawancara, kakak juga bisa memberi tanggapan dalam percakapan sehari-hari. Contoh untuk yang sederhananya seperti ini. Kakak ada di sini ada dua temen nih, ada dua sahabat, ada Umar dan Dihya. Umar bilang, kemarin bundaku membuat soto ayam Lamongan, rasanya enak sekali. Dan Dihya menanggapi dengan komentar, wah, makan semangkuk soto hangat memang lezat, apalagi saat hujan. Gitu. Nah, gimana dengan pernyataan yang berupa tanggapan yang berupa pertanyaan seperti ini. Soto ayam Lamongan, apakah sotonya diberi perasan jeruk nipis saat disajikan? Nah, itu adalah tanggapan berupa pertanyaan. Yang kedua, Umar bilang gini, liburan sekolah nanti aku dan keluargaku akan pergi umroh bersama. Nah, dia bilang, berupa komentar nih ya tanggapannya, Masya Allah, pasti sangat mengesankan bisa umroh bersama keluarga. Kalau berupa pertanyaan, apakah keluargamu sudah merencanakan ini sejak lama? Nah, begitu adalah cara memberi tanggapan saat percakapan sehari-hari. Mudah bukan? Insya Allah kakak bisa ya. Oke, untuk selanjutnya. Kita akan belajar cara membuat laporan wawancara. Sebelumnya, kakak sudah ditugaskan untuk mewawancarai anggota keluarga di rumah ya. Atau bisa ayah, bisa bunda, tentang hak dan kewajiban. Nah, kakak untuk tugas kali ini kan membuat laporan wawancara. Nah, laporan ini ibu beri contohnya seperti ini.
Nah, selanjutnya adalah membuat laporan wawancara. Dalam membuat laporan wawancara itu ada beberapa unsur yang harus kakak sertakan, yaitu ada latar belakang, maksud dan tujuan, topik wawancara, waktu dan tempat kegiatan, laporan hasil wawancara, dan kesimpulan. Nah, latar belakang itu apa sih? Di dalam latar belakang itu, kakak menyertakan alasan kakak kenapa melakukan wawancara itu. Entah itu karena ada tugas sekolah, atau penasaran, atau mungkin kakak sedang melakukan penelitian, seperti itu. Maksud dan tujuan, selanjutnya. Maksud dan tujuan itu apa? Dari wawancara yang kakak lakukan. Apakah tujuannya untuk untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan, seumpamanya karena topiknya tentang tumbuhan. Apakah kakak ingin mengetahui hasil dari penelitian nanti itu seperti apa gitu. Topik wawancara itu adalah sesuatu yang kakak bahas saat wawancara. Seumpamanya kakak wawancaranya tentang hak dan kewajiban. Berarti topik wawancaranya hak dan kewajiban. Seumpamanya wawancaranya tentang hewan dan tumbuhan di sekitar lingkungan. Jadi topiknya itu gitu. Selanjutnya ada waktu dan tempat kegiatan. Nah, waktu wawancara dilakukan itu kapan? Seumpamanya pagi jam 10. Harinya hari Sabtu, tanggal berapa? Nah, kegiatannya itu tempatnya di mana? Di rumah kah? Di rumah sakit? Di sekolah? Di lapangan? Di hutan? Dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah laporan hasil wawancara itu. Nah, saat kakak wawancara, itu kan kakak mendapatkan informasi-informasi yang ingin kakak dapatkan kan. Nah, informasi itu kakak rangkum di dalam laporan hasil wawancara itu. Hasilnya seperti apa wawancara itu, gitu. Dan kesimpulan adalah kesimpulan dari hasil wawancara itu. Rangkuman ringkasan pendek sekali untuk membuat kesimpulan itu. Nah, sekarang kita coba lihat contoh laporan hasil wawancara. Seperti ini. Ada latar belakang. Semuanya latar belakangnya, saya siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara kepada ayah bunda tentang tumbuhan dan hewan di sekitar. Seperti itu. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuannya apa? Topik wawancaranya, tumbuhan dan hewan di sekitarku. Waktu dan tempat kegiatannya, tulis hari dan tanggalnya, tanggal berapa, waktunya jam berapa, tempatnya di mana, seperti itu. Oke, seperti ini. Selanjutnya ada laporan hasil wawancara. Ditulis narasumbernya siapa, seumpamanya adik, kakak, ayah, atau bunda. Pewawancaranya nama kakak sendiri, nama kakak siapa? Semuanya di sini ada Muhammad Umar. Hasil wawancaranya ditulis dalam beberapa paragraf singkat saja. Singkat, nah wawancaranya itu di mana, kapan, wawancaranya kepada siapa, topiknya apa, lalu hasil dari wawancara itu atau informasi-informasi yang kakak dapat itu seperti apa. Nah, terakhir adalah kesimpulan deh. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya dari hasil laporan wawancara ini apa? Seperti itu. Di sini kesimpulannya contohnya nih. Tumbuhan dan hewan di lingkungan tempat tinggal saya sangat beragam. Setiap warga telah menjalankan kewajiban dalam memelihara dan merawat tumbuhan serta hewan dengan baik. Cukup 2 baris saja. Sedangkan ini lebih banyak untuk laporan hasil wawancaranya. Seperti itu. Baiklah, sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.